Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Nah, ini dia sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, Brad, menceritakan tentang para komplotan perampok mantan militer yang melakukan aksi perampokan dengan sangat-sangat brutal. Wah, penuh aksi menegangkan dan sangat beradrenalin pokoknya mah. Langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. Berdasarkan kisah nyata yang dimulai dari Afghanistan, di mana seorang agen pencucian uang bernama Natalie baru aja selesai melakukan pekerjaannya untuk seorang pengusaha muda Amerika bernama Donovan. Natalie mentransfer uang hasil penjualan senjata ilegal dan narkoboy yang bernilai jutaan dolar Amerika ke beberapa bank di Amerika, Swiss, dan juga Rusia. Setelah semua uangnya berhasil dikirimkan, mereka memutuskan akan kembali ke Amerika. Di luar, para pasukan pengaman berjaga-jaga mengawal kepulangan Natalie dan Donovan, tapi satu mobil meledak dan membuat semua orang panik. Secara tiba-tiba, sniper menembak satu persatu penjaga hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Natalie dan Donovan mencoba melarikan diri, tapi aksi mereka dihentikan oleh para pasukan pembunuh. Diketahui pasukan tersebut adalah mantan anggota militer yang sering dipekerjakan oleh Donovan, tapi belum lama ini ternyata Donovan memutuskan gak mau membayar dan mempekerjakan mereka lagi. Dan inilah 2-11. Pasukan pembunuh yang terdiri dari 4 orang, yaitu Hyde, Luke, Tree, dan Floyd, mengancam akan membunuh Donovan karena gak mau membayar. Dengan sangat ketakutan, Donovan mencoba menjelaskan bahwa uangnya disimpan di salah satu bank di Amerika. Donovan menawarkan kesepakatan dan akan membayar, tapi karena mereka bisa mengambil uangnya sendiri, akhirnya mamang Donovan pun dihabisi. Wah, kejam. Seru nih film. Beberapa saat kemudian kita dikenalkan dengan seorang gadis berkerudung merah. Aduh, kayak lagu Wali, yang seorang agen Interpol bernama Rosie. Dia datang ke lokasi TKP penyerangan tadi dan mencari tahu siapa aja orang-orang yang dibunuh itu. Di sana komandan militer Amerika di Afghanistan memberitahu bahwa Donovan telah melakukan pencucian uang sebanyak 200 juta dolar Amerika atau ya sekitar 3,2 triliun rupiah. Aduh, triliun rupiah. Susah bener. Setelah meneliti peluru yang digunakan, Rosie menduga semua ini dilakukan oleh tim Donovan sendiri, yang mana merupakan pasukan yang lagi Rosie buru karena telah membunuh banyak agen Interpol. Beberapa hari kemudian, Rosie udah berada di Amerika lalu mengunjungi sebuah toko senjata legal. Di sana Rosie menunjukkan foto salah seorang pasukan pembunuh kepada penjaga toko demi mencari tahu di mana keberadaan mereka. Pada awalnya si penjaga toko berbohong bahwa dia gak kenal orang dalam foto itu, tapi akhirnya dia merasa malu karena di dinding terpajang foto mereka. Mr. Fisk. Rosie mengancam akan memenjarakan si penjaga toko jika sampai senjata yang dia jual digunakan untuk membunuh orang. Akhirnya karena gak mau terlibat masalah, si penjaga toko memberikan sebuah alamat pada Rosie.
Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang polisi muda bernama Steve yang merasa lagi bahagia karena sang istri lagi hamil. Steve mencoba memberikan saran nama untuk anaknya mirip dengan sang mertua, tapi sang istri menolak karena hubungan dengan sang ayah gak baik-baik aja. Diketahui mertua Steve bernama Meg adalah seorang polisi juga yang punya dedikasi tinggi tapi kurang perhatian kepada keluarga. Karena itulah istri Steve bernama Lisa atau anaknya Meg gak punya hubungan yang baik dengan sang ayah. Gak lama Steve dijemput oleh Meg untuk ngantor bersama dan Steve memberitahu bahwa saat ini Lisa lagi hamil. Tentu Meg sangat bahagia karena dengan begitu Meg akan menjadi seorang kakek. Meskipun hubungan mereka gak baik, tapi Meg ikut bahagia karena melihat Lisa dan Steve bahagia. Di tempat lain, para pasukan pembunuh terlihat lagi menyiapkan amunisi karena sebentar lagi mereka akan melakukan aksi perampokan. Sementara itu Hyde berada di sebuah kafe ditugaskan oleh Tree untuk memasangkan bom agar nanti bisa mengalihkan perhatian para polisi. Di sana Hyde sempat memberikan tip untuk seorang pelayan yang sangat-sangat amburadul. Ah, kesukaan kalian ini mah, Brad. Thank you. Have a nice day. Singkat cerita, Meg dan Steve tiba di kantor, lalu mereka mendapat tugas untuk membawa seorang remaja yang, kita panggil aja Gobang aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Anjir, kok Gobang, ha? Mereka merasa bete karena harus berpatroli sambil membawa seorang remaja yang diketahui dikirim ke kantor polisi karena melakukan perbuatan buruk. Steve langsung membentak Gobang dan berkata jangan harap ikut patroli bersama polisi akan menyenangkan. Report 21560 Abrams Street. 23 Paulo 1. Di perjalanan, Meg dan Steve mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang tunawisma yang sering mengganggu tempat jualannya. Dengan cepat mereka segera menuju tempat tersebut untuk mengamankan si tunawisma itu. Melihat Steve dan Meg beraksi dari dalam mobil, diam-diam Gobang merekam aksi mereka sebagai kenang-kenangan. Spread your legs. I don't understand. I didn't do anything wrong. Spread your fucking legs. Sementara itu, para perampok tengah dalam perjalanan menuju sebuah bank yang diketahui menyimpan uang milik Donovan. Tree membagi tugas di mana Hyde akan menunggu dalam mobil, Floyd berjaga di depan pintu bank, lalu Tree dan Luke akan masuk ke ruangan brankas mengambil semua uang yang ada. Tree mengingatkan bahwa aksi perampokan itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Di sisi lain, Rosie ternyata baru tiba di markas Tree and the Gang dan mulai mencari petunjuk apa yang akan mereka lakukan. Di sana Rosie melihat sebuah serpihan kertas bahan peledak C4 dan menduga bahwa pasukan itu akan meledakkan sebuah tempat. Gak lama akhirnya para perampok tiba di depan bank dan segera bersiap menjalankan aksi. Mereka segera mempersiapkan senjata dan tanpa berlama-lama segera masuk ke dalam bank. Floyd mulai mengamankan semua nasabah dan para pegawai bank, lalu Tree dan Luke menghampiri manajer bank agar segera membuka brankas. Setelah brankas berhasil dibuka, Tree memerintahkan Luke memasukkan semua uang ke dalam tas hanya dalam waktu 1 menit aja. Hey, listen up, everybody. I want to see everyone's phone on the ground. Kemudian Tree memerintahkan si manajer bank yang bertubuh gempal ini mengumpulkan HP milik para pegawai dan juga para nasabah. Tree gak segan-segan akan menghabisi siapa aja yang berani melawan, apalagi mencoba menghubungi polisi. Go. Di luar, Hyde melihat mobil polisi berhenti di sebuah kafe yang letaknya gak jauh dari bank. Hyde langsung menghubungi rekannya agar segera menyelesaikan aksi perampokan karena gak jauh dari bank ada polisi yang lagi berpatroli. Rob, what's going on? Local police are here. Di sisi lain, Meg merasa sangat marah karena saat menangkap tunawisma tadi, aksinya direkam oleh Gobang. Meg segera mengambil HP si Gobang dan memasukkannya ke dalam dashboard mobil. Meg berkata bahwa dia udah membaca berkas Gobang yang mana Gobang dikirim ke kantor polisi karena memukul temannya. Tapi Gobang mencoba membela diri bahwa itu semua dia lakukan karena dibully. Sebagai anak berkulit hitam, Gobang selalu mendapatkan perlakuan rasis bahkan sampai mengalami kekerasan fisik.
Aduh kasihan, mendengar bahwa ternyata Gobang diperlakukan kasar oleh teman-temannya, Mac berkata bahwa dia akan membela Gobang. Here you go. Gak lama kemudian Mac melihat mobil terparkir di depan bank lalu dengan cepat menghampiri karena parkir di tempat yang dilarang. Dari kejauhan para perampok melihat mobil polisi mendekat dan tanpa pikir panjang segera memerintahkan Hyde agar meledakkan bom yang telah dia pasang di kafe untuk mengalihkan perhatian. Saat Mac udah hampir dekat dengan mobil Hyde, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa terjadi ledakan bom di sebuah kafe. Tapi karena lagi membawa remaja sipil, Mac memutuskan gak pergi ke TKP. Almost. Tentu para perampok sangat kesal karena rencana pengalihan gak berhasil membuat polisi pergi. Tri meminta Hyde terus bersiaga dan bersiap karena polisi pasti akan menghampirinya. Dikarenakan situasi udah mulai gak aman, Tri meminta manajer bank agar membantu Luke memasukkan semua uang ke dalam tas dari berangkas. Jacob! Take it. Di sisi lain, Neneng Rosie dalam perjalanan sambil memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Tri and the Gang. Kemudian Rosie mendapat kabar bahwa telah terjadi ledakan di sebuah kafe dan segera pergi ke TKP. Sementara itu Hyde keluar dari dalam mobil bersiap dengan senjatanya untuk menyerang polisi. Dengan nekat Hyde melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil Mac dan berhasil membuatnya menjauh. Tembakan itu sangat mengejutkan Mac, tapi beruntung Mac mampu mengendalikan mobil dan sama sekali gak terkena tembakan. Dengan cepat Steve menghubungi kantor agar segera mengirimkan bantuan. Kini situasi menjadi menegangkan karena Hyde terus menembak hingga membuat warga yang berada di sana berlarian. Selain itu, Tri mulai kesal karena rencananya berantakan ditambah para sandera terus berteriak hingga dengan kejam Tri menghabisi satpam bank sebagai peringatan. Mac segera memerintahkan Gobang agar tetap berlindung dalam mobil karena Mac akan menyerang balik. Steve ikut membantu Mac, tapi saat mau keluar tiba-tiba sabuk pengamannya rusak dan sulit untuk dibuka. Melihat Mac kesulitan melawan sendirian, Steve kembali meminta bantuan. Melihat Hyde dan polisi terus baku tembak, Tri meminta manajer bank agar memindahkan semua sandera ke dalam sebuah ruangan. Bukannya nurut, si manajer bank malah berkata bahwa semua orang yang ada di sana gak memiliki salah. Seketika Tri mencekik manajer bank itu, memintanya jangan banyak bicara dan turuti aja semua perintah. Kembali ke Steve yang belum bisa melepaskan sabuk pengaman, sedangkan Hyde udah mulai mendekatinya. Setelah terus dicoba, akhirnya Steve berhasil membuka sabuk lalu segera keluar dari mobil. Menyadari situasi semakin memburuk, Mac memerintahkan Steve agar segera mengeluarkan Gobang dari dalam mobil. Kesempatan itu Gobang gunakan dengan baik untuk mengambil HP miliknya yang tadi disimpan oleh Mac. Kemudian Mac meminta mereka agar merapat karena tempatnya jauh lebih aman dari tembakan musuh. Go, 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 go! Saat Steve dan Gobang berlari menuju Mac, Hyde berhasil menembak tepat di kaki Steve. Melihat itu, Mac segera membidik dengan fokus dan berhasil membuat Hyde sangat kewalahan. Dengan sangat GG, Mac terus melepaskan tembakan hingga berhasil menghabisi Hyde. Wah, gila sih, keren banget Mamang Mac. Mac sebisa mungkin mengikat kaki Steve agar gak kehilangan banyak darah. Dia meminta Steve tetap tenang karena tim bantuan akan segera tiba dan Steve gak akan mati hari ini. Amin. Mac meminta Gobang agar menjaga Steve dan mengikat kakinya dengan kencang. You're doing great. Sementara itu di rumah sakit, Ibu Gobang yang merupakan kepala dokter sangat kewalahan karena korban dari bom kafe terus berdatangan. Dalam keadaan seperti itu, Ibu Gobang mendapat informasi akan ada korban lain yang terus berdatangan karena saat ini tengah terjadi perampokan bank dan banyak korban.
Di waktu yang sama, Rossi baru tiba di tempat ledakan bom kafe dan mulai menghampiri pimpinan polisi yang, aduh siapa ya? Nah, kita panggil si Oi aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini juga. Duh, pasti aja penggemar Om Iwan Fals ini mah. Oi, Rossi mengajak si Oi untuk bekerja sama karena dia menemukan serpihan kertas pembungkus bom C4. Si Oi pun mempersilahkan Rossi untuk menginterogasi beberapa korban yang ada demi mencari tahu dalang di balik ledakan tersebut. Rossi mulai bertanya pada pelayan kafe si Ambu Rahoy sambil menunjukkan foto-foto Three and the Gang yang selama ini Rossi incar. Si Ambu Rahoy menunjukkan foto Hyde karena tadi pagi dia ngopi sebentar dan memberikan uang tip yang cukup besar. Mendengar itu Rossi segera mencari petunjuk lain karena kemungkinan ledakan tersebut hanya pengalihan. Akhirnya tim bantuan polisi udah tiba di depan bank dan mulai melepaskan tembakan kepada para perampok. Di tengah itu Mac dibuat kesal karena Steve terus mengoceh seakan mau segera mati. Mac meminta Steve agar terus menguatkan diri sambil menunggu tim medis datang. Gak lama Steve udah terlihat sangat pucat karena kehabisan banyak darah. Steve meminta Gobang untuk merekam video karena takut dia gak bisa lagi bertemu dengan Lisa. Steve mulai menyampaikan pesan terakhir dan minta maaf karena gak bisa menepati janji menemani Lisa lahiran. Steve berharap agar sang anak nanti bisa tumbuh menjadi anak yang pemberani dan lebih kuat dari Steve. Sementara itu Lisa melihat berita di televisi bahwa ada aksi perampokan bank hingga Lisa segera mencoba menghubungi Steve tapi teleponnya sama sekali gak diangkat. Tentu Lisa menjadi sangat khawatir takut terjadi apa-apa dengan Steve. Di depan bank, para polisi terus melepaskan tembakan kepada para perampok dan mulai menyerang dari jarak dekat karena harus segera membawa Steve. Mac dan para polisi dengan sekuat tenaga membopong Steve agar bisa segera dilarikan ke rumah sakit. Dengan cepat Gobang mengikuti para polisi, tapi tiba-tiba HP-nya terjatuh dan hampir aja terkena tembakan. Sontak Gobang pun segera bersembunyi ke dalam sebuah mobil. Beberapa saat kemudian, Mac mulai menyadari bahwa Gobang ketinggalan. Dia segera menanyakan kepada para rekannya apakah melihat seorang remaja, tapi sama sekali gak ada yang melihat Gobang. Dalam kebingungan, tiba-tiba Mac dihubungi oleh Lisa, menanyakan apakah Steve baik-baik aja. Dengan berat hati, Mac memberitahu bahwa saat ini Steve dilarikan ke rumah sakit. Trauma 1. Right here. Lisa segera menuju rumah sakit dan sangat bersedih melihat kondisi Steve yang udah gak sadarkan diri. Lisa semakin bersedih karena temannya juga ikut dibawa ke rumah sakit karena terkena tembakan. Rekan Lisa memberitahu bahwa saat ini Mac kemungkinan lagi mencari seorang anak yang ikut berpatroli. Mendengar itu sontak ibu Gobang kaget karena anak tersebut pasti adalah Gobang. And Steve had a ride along. That's my baby. That's Kenny. Di waktu yang sama Gobang mencoba membuat powerbank sederhana untuk mengecas HP karena ingin menghubungi sang ibu. Secara mengejutkan, powerbank yang Gobang rancang mampu mengisi baterai HP dan akhirnya dia bisa menghubungi sang ibu. Gobang memberitahu bahwa saat ini dia baik-baik aja dan bersembunyi dalam sebuah mobil. Akhirnya ibu Gobang bisa bernafas lega dan memintanya terus bersembunyi sampai ada bantuan datang. Beberapa jam kemudian, tim SWAT udah berada di depan bank dan semua area ditutup agar jangan ada warga yang mendekat. Mac menemui komandan SWAT untuk menjelaskan kejadian saat terjadi aksi baku tembak dengan para perampok. Mac sangat marah karena tim SWAT datang terlambat hingga membuat banyak polisi yang tewas, termasuk Steve yang saat ini dalam kondisi kritis. On the way! What took you so long? Rossi yang ada di sana mendengar semua yang disampaikan Mac lalu memberitahu siapa para pelaku perampokan di bank saat ini. Tapi bukannya mendapat sambutan baik, Rossi sama sekali gak diperdulikan oleh komandan SWAT. Your lieutenant is a
an imbecile. Hey, you know what? I'm pretty... Dari sana Rosie memberitahu si Oi bahwa para perampok adalah mantan pasukan militer dan bisa dipastikan mereka punya banyak rencana untuk kabur. Rosie mengingatkan agar si Oi berhati-hati dan mengatur ulang rencana agar jangan sampai ada Sandra yang tewas. Kemudian si Oi balik bertanya apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi Rosie hanya diam karena dia juga bingung bagaimana caranya untuk melumpuhkan mereka. Aduh, gimana? Sama-sama bingung. Di sisi lain, Tri dan para konco memutuskan akan menjalankan rencana nekat dengan menerobos keluar bank dan terus menyerang para polisi. Luke berkata bahwa itu satu-satunya cara keluar dan jangan sampai kalah demi bisa menikmati uang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari upah mereka selama menjadi anggota militer. Kemudian Tri menemui para Sandra untuk mengecek kondisi mereka dan memberikan sedikit makanan. Tri melihat seorang Sandra lagi membuka HP dan tanpa pikir panjang langsung mencekiknya. Si manajer bank mencoba menghentikan hingga Tri langsung menodongkan senjata ke arahnya dan kemudian... Di sisi lain, para polisi dan tim SWAT mulai menyusun rencana untuk menyerang para perampok. Si Oi membagi pasukan menjadi 2 tim yang akan bergantian masuk ke dalam bank. Gak lupa dia juga mengingatkan para anggotanya agar jangan sampai ada korban. Sir. Chandler, what's up? Gak lama si Oi dihampiri oleh Mac yang meminta jangan dulu menyerang karena Gobang belum diselamatkan. Si Oi meminta Mac jangan khawatir karena nanti Gobang akan diselamatkan, tapi karena Gobang merupakan tanggung jawabnya, Mac memutuskan akan pergi sendiri untuk menyelamatkan Gobang. Dari sana Mac mulai mencari dan akhirnya berhasil menemukan Gobang yang lagi bersembunyi dalam sebuah mobil. Melihat tim SWAT akan mulai menyerang, Mac segera menyelamatkan Gobang sebelum situasi kembali kacau. Kini para perampok mulai membawa para Sandra ke depan pintu bank karena akan bersiap menyerang tim SWAT. Para Sandra mulai dibariskan, tapi tiba-tiba seorang Sandra nekat mencoba kabur dan akhirnya ditembak. Sementara itu Mac ditemani rekannya mulai mendekat ke arah Gobang dan langsung membawanya keluar dari mobil. Mac sangat merasa lega karena Gobang berhasil selamat dan dengan begitu Mac gak lepas dari tanggung jawab. Akhirnya semua Sandra dibebaskan oleh para perampok, tapi tiba-tiba seorang Sandra memberitahu bahwa para perampok memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Dengan cepat anggota tim SWAT mengambil dan sontak sangat terkejut karena itu adalah bom. Dia pun segera menjauh dari para Sandra, tapi tiba-tiba... Merasa semua Sandra udah aman, tim SWAT mulai masuk ke dalam bank, melemparkan bom asap dan baku tembak dengan para perampok. Tim SWAT yang terus ditembaki akhirnya lengah dan tanpa disadari dilempari granat hingga mereka terpental. Para perampok mulai nekat keluar dari bank, tapi Luke harus tewas karena mendapat banyak sekali tembakan. Sementara itu Tri dan Floyd berlari ke arah berbeda sambil terus melepaskan serangan kepada para tim SWAT. Tapi gak semudah itu karena akhirnya Floyd tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, Tri berlari dengan zigzag. Anjir, kok zigzag, agar gak terkena tembakan. Tri berusaha melawan dan bertahan karena terus diserang oleh tim SWAT dan juga Mac. Kemudian Tri mulai mendekat ke arah Mac dan berhasil menembak kaki Mac. Dengan rasa penuh emosi, Tri akan segera menghabisi Mac, tapi tiba-tiba... Beberapa waktu kemudian, Gobang dijemput oleh sang ibu dan mereka pun langsung berpelukan karena masih diberi keselamatan. Gak lama Mac juga dihampiri oleh Lisa dan seketika mereka saling berpelukan. Saat itu Mac minta maaf karena sikapnya dulu telah membuat Lisa membencinya. 1 tahun kemudian Mac akhirnya pensiun dari kepolisian dan akan menikmati masa tua dengan damai. Saat itu Mac mendapat kejutan karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Mac pun meminta Gobang agar memotretnya bersama Lisa, Steve, dan cucunya. Dan akhirnya
Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini pun I want to take some new pics. tamat. Oke, itulah dia Brad. Moga kalian terhibur ya. Aduh, hujan. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Au, hujan.